Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Kak Nela. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi perkembangan aspek agama peserta didik sekolah dasar. Hari ini kita akan belajar bersama Kak Sri dan juga Kak Linda. Nah, akan ada beberapa pembahasan pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, faktor perkembangan keagamaan pada anak yang akan dibahas bersama aku. Kemudian, kedua, kematangan beragama pada anak yang akan dibahas oleh Kak Linda. Dan yang ketiga, fase perkembangan agama pada anak yang akan dibahas oleh Kak Sri. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Selamat belajar! Faktor perkembangan keagamaan pada anak. Perkembangan keagamaan pada anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan internal dan faktor lingkungan eksternal, di mana faktor pembawaan terdiri dari faktor alamiah dan juga bimbingan Rasul, sedangkan faktor lingkungan terdiri dari faktor keluarga, sekolah, dan faktor masyarakat. Pertama, faktor pembawaan internal, ada alamiah dan bimbingan Rasul, di mana secara hakiki yang membedakan manusia dengan hewan adalah bahwa sejak lahir manusia sudah membawa fitrah keagamaan, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Sehingga dalam perkembangannya, fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada pula yang berkembang dengan bimbingan dari Rasul Allah. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan atau eksternal, di mana ada 3 faktor di dalamnya. Ada faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, peran keluarga dalam perkembangan agama sangat penting dan dominan. Yang kedua yaitu ada sekolah. Sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian anak, karena sekolah merupakan substitusi dari keluarga dan guru-guru adalah substitusi dari orang tua. Oleh karena itu, sekolah, terutama guru agama, memiliki peran yang penting dalam memberikan wawasan keagamaan, menumbuhkan kesadaran menjalankan ajaran agama, kemudian membiasakan beribadah dan berakhlak mulia, serta memiliki sifat apresiatif terhadap ajaran agama. Nah, selain keluarga dan sekolah, lingkungan yang mempengaruhi perkembangan keagamaan anak adalah lingkungan masyarakat. Yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat di sini adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap fitrah anak. Di dalam masyarakat, anak-anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya atau dengan anggota masyarakat lainnya. Apabila teman sebayanya berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai agama, maka anak pun akan terbawa baik. Namun sebaliknya, jika teman sebayanya berperilaku buruk, maka anak pun cenderung terbawa buruk. Ketiga lingkungan tersebut, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, akan saling berkaitan dalam menjadikan lingkungan yang kondusif bagi anak, sehingga perkembangan keagamaan pun akan menjadi sehat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kematangan beragama pada anak. Apa sih kematangan beragama pada anak? Nah, kematangan beragama pada anak adalah berkaitan dengan kualitas pengalaman ajaran agama di dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam aspek hablum minallah maupun hablum minannas. Sehingga bisa kita artikan bahwa kematangan beragama itu merupakan watak keberagaman yang terbentuk melalui pengalaman. Kematangan beragama juga dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam berpegang teguh pada agama yang diyakininya dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab disertai dengan pengetahuan keagamaan yang cukup mendalam. Kematangan beragama pada anak ditandai dengan yang pertama, memiliki kesadaran bahwa setiap perilakunya selalu berada dalam pengawasan Allah. Kemudian yang kedua, melaksanakan ibadah ritual dengan ikhlas dan mampu mengambil hikmah dari ibadah tersebut. Dan yang ketiga, memiliki penerimaan dan pemahaman secara positif terhadap irama kehidupan yang ditetapkan Allah. Selanjutnya, selalu bersyukur pada saat mendapatkan anugerah, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya.
Dan selanjutnya, selalu bersikap sabar pada saat mendapatkan musibah. Selanjutnya, menjalin dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan memiliki ruhul jihad. Apa sih amar ma'ruf nahi munkar? Nah, amar ma'ruf nahi munkar adalah selalu mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah perilaku yang tidak baik. Dan ruhul jihad adalah memiliki semangat atau tekad yang tinggi untuk berjuang demi kebaikan dalam semua aspek kehidupan. Kemudian selanjutnya, menurut Alport pada tahun 1953 menyebutkan bahwa karakteristik orang yang telah matang agamanya apabila telah memiliki 6 ciri khusus, yaitu yang pertama, diferensiasi yang baik. Ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk membedakan antara aspek-aspek dunia material dan spiritual dalam kehidupan mereka. Mereka mampu memahami perbedaan ini dengan jelas dan memperlakukannya secara sesuai. Kemudian yang kedua, motivasi kehidupan beragama yang dinamis. Orang yang matang secara agamanya memiliki motivasi yang kuat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip agama ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka mempraktikkan kehidupan spiritual dengan tekun dan memiliki dorongan yang kuat untuk berkembang dalam aspek ini. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif. Mereka tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mengaplikasikannya dalam tindakan sehari-hari mereka. Mereka konsisten dalam menjalankan praktik-praktik keagamaan dan menggunakan ajaran tersebut sebagai panduan untuk hidup mereka. Kemudian yang keempat, pandangan hidup yang komprehensif. Nah, orang yang sudah matang secara agamanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat eksistensi dan tujuan hidup. Mereka memiliki pandangan yang luas tentang kehidupan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip agama ke dalam pandangan mereka tentang dunia. Dan yang kelima, pandangan hidup yang integral. Ini mengacu pada kesatuan antara prinsip-prinsip agama dan kehidupan sehari-hari seseorang. Mereka tidak memisahkan agama dari aspek lain dari kehidupan mereka, melainkan mengintegrasikannya dengan harmonis ke dalam semua aktivitas mereka. Dan yang terakhir, semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Orang yang matang secara agamanya memiliki semangat yang tinggi dalam mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama mereka dan dalam mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka memiliki dorongan yang kuat untuk terus belajar dan berkembang dalam kehidupan spiritual mereka. Nah, dengan memiliki ciri-ciri ini, menurut Alford, seseorang dapat dikatakan telah mencapai kedewasaan agama yang signifikan dalam kehidupan mereka. Fase perkembangan keagamaan pada anak terdiri dari 3 fase. Yang pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Yang kedua, the realistic stage atau tingkatan kenyataan. Yang ketiga ada the individual stage atau tingkat individu. Yang pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Pada tahap ini, anak berada pada usia 3-6 tahun. Dalam tahap perkembangan ini, anak masih banyak menggunakan daya fantasinya dalam menyerap ajaran agama yang diterimanya. Pemikirannya mengenai Tuhan akan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosinya, sehingga dalam menanggapi agama, anak akan lebih menggunakan daya fantasinya seperti dalam dunia dongeng. Lalu yang kedua, the realistic stage atau tingkatan kenyataan. Pada tahap ini, anak melewatinya antara umur 7-15 tahun. Pada saat ini, anak sudah mulai pada tingkatan pemikiran bahwa Tuhan ini sebagai pencipta alam beserta isinya. Anak yang pada tahap awal perkembangannya berhubungan dengan Tuhan dengan dunia fantasinya telah berubah atau berganti dengan menggunakan logika atau pikirannya. Mengapa demikian? Karena menurut teori, tahapan perkembangan dan pembentukan logika anak dimulai pada awal umur 7 tahun. Jadi wajarlah jika pada usia ini anak mulai diajarkan dengan benar dan dibiasakan dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya oleh orang tuanya.
Lalu yang ketiga ada the individual stage atau tingkatan individu. Dalam tahap perkembangan ini usianya ialah 15 tahun ke atas. Konsep ini terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, konsep keagamaan yang konvensional dan konservatif. Artinya, pada tahap ini masih dipengaruhi sebagian kecil oleh dunia fantasi dalam memahami agama. Lalu yang kedua ada konsep keagamaan yang bersifat personal, yaitu pada tahap ini murni pandangan agamanya bersifat personal. Lalu yang ketiga ada konsep keagamaan yang humanistik. Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana seorang individu telah sampai pada tahap di mana ia memandang ajaran agama telah menjadi etos humanis dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Lalu selanjutnya ada fase perkembangan agama pada anak menurut Zakiyah Darajat. Fase perkembangan agama pada anak menurut Zakiyah Darajat diklasifikasikan berdasarkan umur anak, yaitu yang pertama masa kanak-kanak pada tahun pertama, yaitu 0 sampai 6 tahun. Pada usia ini, anak mengenal Tuhan dan agama dari lingkungan tempat mereka hidup. Jika mereka lahir dari keluarga beragama, maka mereka akan mendapatkan pengalaman keagamaan melalui ucapan, tindakan, dan kelakuan. Pertumbuhan agama pada anak telah mulai sejak si anak lahir dan bekal itulah yang dibawanya masuk sekolah untuk pertama kalinya. Yang kedua ada anak-anak pada umur sekolah, yaitu pada 6 sampai 12 tahun. Kepercayaan anak pada Tuhan di usia ini bukan berupa keyakinan hasil pemikiran, tetapi sikap emosi yang membutuhkan pelindung. Hubungannya dengan Tuhan bersifat emosional dan individual. Ibadah dan doa pada usia ini mengandung gerak dan tidak asing baginya. Doanya bersifat pribadi dan anak akan bergembira ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang menarik baginya. Lalu yang ketiga, masa remaja pertama, yaitu dimulai 13 tahun sampai 16 tahun. Pada masa ini terjadi kecemasan dan kegoncangan dalam diri, termasuk dalam hal agama. Kepercayaan remaja pada Tuhan kadang-kadang kuat, tetapi kadang-kadang juga ragu dan berkurang. Perasaannya kepada Tuhan tergantung perubahan emosi yang sedang dialaminya. Lalu yang terakhir ada masa remaja akhir, yaitu 17 sampai 21 tahun. Kecerdasan remaja pada masa ini telah sampai pada menuntut agar ajaran agama yang diterimanya itu masuk akal dan dapat dipahami, dapat rasional dan ilmiah. Namun juga perasaan masih tetap memegang peranan penting dalam sikap tindakan agama. Pada masa ini banyak terjadi kegoncangan jiwa. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.